Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Glenn Rajaki Storos dengan NIM 24 dari Prodi EF. Di sini dengan judul praktikum studi kasus Java OOP Improvement Filter. Capaian dan ringkasan pemahaman bisa dilihat di layar, foto praktikum bisa dilihat di layar, penilaian observasi bisa dilihat di layar, laporan aktivitas praktikum semua bisa dilihat di layar, serta studi kasus yang telah saya kerjakan penjelasannya bisa dilihat di layar, beserta outputnya sudah saya buat di dokumentasi laporan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya kerjakan. Baik, di sini ada atribut total, sini 0. Ini merupakan variabel statis yang berfungsi sebagai penghitung total objek to-do yang pernah dibuat. Karena atribut ini bersifat statis. Nilainya akan dibagikan antara semua objek to-do dan meningkatkan setiap kali objek baru dibuat. Lalu ada atribut ID, title, dan finish. ID ini menyimpan ID unik untuk setiap objek to-do yang diatur secara otomatis dengan menambahkan nilai total saat objek baru dibuat. Lalu untuk title, berisi judul atau nama tugas yang akan disimpan. Lalu finish ini tipe boolean yang menunjukkan status apakah tugas itu sudah selesai atau belum. True jika selesai dan false jika belum. Lalu kita bisa lihat di sini metodenya ada set ID. Ini eh, untuk mengatur objek to-do secara otomatis dengan cara menambahkan nilai total lalu eh, mengaturnya ke atribut ID objek tersebut. Lalu di sini ada konstruktor. Ini public to do ini konstruktor tanpa parameter hanya memanggil set ID untuk memberikan ID otomatis ke subjek. Lalu ada public to do string title. Ini konstruktor dengan parameter title memanggil set ID dan mengatur title. Lalu ada public to do string title boleh finish. Ini konstruktor dengan parameter title dan finish memanggil set ID lalu mengatur nilai title dan finish. Lalu ada getter dan setter. Di sini ada get ID, get title, dan is finish di sini. Ini untuk mengambil nilai ID, title, dan finish. Lalu ada set title, set ID, set finish. Ini untuk mengubah nilai title dan finish. Lalu untuk set ID tersendiri ini berfungsi untuk mengubah ID secara manual jika diperlukan. Lalu ada metode toString di sini di override. Ini mengembalikan nilai representasi string dari objek to do. Jika finish bernilai true, maka akan ditampilkan selesai. Jika false akan menampilkan belum selesai. Format string yang dihasilkan adalah ID, title, status. Lalu selanjutnya di bagian repository akan saya jelaskan. Di sini ada package, ada deklarasi interface. Ini untuk hanya implementasi, mendefinisikan kontrak atau kerangka kerja bagi kelas yang mengimplementasikannya. Lalu ada metode report get all to do. Ini bagian analis ini mengambil semua data to do yang ada, mengembalikan nilai berupa realis to do yang berarti daftar objek to do. Dalam implementasinya nanti metode ini biasanya akan mengambil data dari sumber data seperti database atau file. Lalu ada metode repo add to do. Ini untuk menambahkan objek to do baru ke dalam repo dengan parameter to do new to do adalah objek to do yang ingin ditambahkan, lalu tidak mengembalikan nilai apapun. Itu void jika cukup menambahkan new to do ke dalam daftar. Lalu ada metode repo name to do. Ini menghapus to do berdasarkan ID-nya, lalu dengan parameter ID to do yang mau dihapus. Ini mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah penghapusan berhasil atau tidak. Lalu ada metode repo update to do. Ini untuk memperbarui data to do yang sudah berdasarkan nomor ID yang diberikan. Parameternya nomor ini berupa integer yang mengidentifikasi to do yang ingin diperbarui. Parameter baru adalah objek to do yang akan menggantikan to do lama. Lalu mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah pembaruan berhasil, true atau tidak. Selanjutnya to do repository eh, implement. Di sini ada kelas kelas data.
kelas dalam inner class statis yang hanya memiliki satu atribut name beserta konstruktor dan metode getternya. Namun objek data ini tidak digunakan dalam kelas to do repository implementation. Jadi mungkin hanya placeholder atau contoh struktur data. Lalu ada atribut data. Sini eh, ini adalah daftar array list untuk menyimpan objek to do. Semua objek to do yang dikelola oleh repository akan disimpan dalam atribut ini. Lalu ada metode repo get all to do. Ini mengambil semua data to do dari daftar data. Lalu ada metode repo add to do di override. Ini untuk menambahkan objek to do ke dalam daftar data. Lalu ada metode repo remove di override juga untuk menghapus to do list berdasarkan ID-nya. Lalu ada eh, rep- eh, metode untuk mengupdate sebuah to do di override juga untuk mengupdate data to do yang baru. Lalu ada selanjutnya sort data satu. Ini mengurutkan to do berdasarkan judul atau title-nya dan urutan naik atau turun sesuai parameternya. Sesuai parameter asing yang ini. Lalu ada metode sort data 2. Ini untuk mengurutkan to do berdasarkan ID dan urutan naik atau turun sesuai parameter ascending yang ini. Lalu ada metode search data. Search data ini mencari to do yang judulnya mengandung kata kunci tertentu. Jika ditemukan akan mencetak semua to do yang cocok dengan kata kunci tersebut. Baik, selanjutnya untuk di bagian to do service. Di sini ada service get all to do ini membalikkan semua data to do dalam bentuk array list. Lalu ada service show to do ini menampilkan semua to do yang ada biasanya berfungsi untuk menampilkan daftar to do ke layar UI, ke layar atau UI. Lalu service add to do ini untuk menambahkan to do baru dalam daftar beserta judul yang diberikan. Lalu service remove to do menghapus to do berdasarkan ID yang diberikan. Service get to do by ID ini mengambil suatu to do berdasarkan ID-nya lalu memberikan objek to do dengan ID tersebut. Lalu service KL to do lagi yang memberikan semua to do dalam bentuk array list to do. Lalu ada service update to do ini dengan ini memperbarui informasi to do tertentu dengan ID yang diberikan, termasuk mengubah judul atau new title dengan status atau new status. Lalu ada service sorting to do, ini melakukan pengurutan terhadap daftar to do berdasarkan parameter nomor. Metode ini memungkinkan mengurutkan berdasarkan kriteria tertentu seperti ID, judul, dan status. Ada service search to do, ini untuk menemukan to do yang mengandung huruf tertentu dalam judulnya. Lalu ada service implementation. Ini merupakan implementasi yang terbuka dari to do service. Lalu eh, to do repository ini merupakan objek dari tipe to do repository yang diinisialisasi melalui konstruktor dan berfungsi sebagai repository penyimpanan. Lalu ini to do service implementation ini implementasi tambahan untuk fitur sorting dan search. Lalu ada kelas internal data. Ini kelas statis di dalam to do service implementasi untuk menyimpan nama sebuah data meskipun kelas ini tidak digunakan dalam metode lainnya. Lalu ada atribut data. Ini ini untuk layanan menyimpan data to do sementara. Lalu ini implementasi metode dari interface to do service. Ada service get all to do, service all to do, lalu ada service add to do, service remove to do, service get to do by ID, service get all to do, service update to do, serta service sorting to do, lalu service search to do. Nah, implementasinya ini kita pakai override. Selanjutnya, to do repository, serve to do service test.
Di sini ada tutur package dan import. Sini menggunakan entitas to do, terrepresentasi item to do dan dua interface to do repository dan to do service, beserta implementasinya to do repository implementation dan to do service implementation. Kelasnya to do service test, lalu ada main method. Di sini memanggil tiga metode uji, yaitu test show to do, test add to do, dan test remove to do. Ada metode test show to do. Di sini to do repository diinisialisasikan sebagai repository dan diisi dengan data awal. To do service akan menampilkan seluruh to do dengan menggunakan service show to do. Lalu ada test add to do. Sini untuk menginisialisasi repository dan service, menambah item to do satu persatu dan kemudian menampilkan daftar keseluruhan. Lalu ada test remove to do. Di sini untuk menambahkan beberapa item terlebih dahulu, menguji penghapusan item dengan berbagai skenario. Skenario pertama menghapus item pada indeks yang eh, tidak ada, misalnya 5, lalu menghapus item yang ada dalam daftar. Lalu skenario ketiga menampilkan daftar setelah setiap penghapusan untuk memastikan perubahan. Selanjutnya, to do view test. To do view test ini ada paket entity, repository, service, dan view. Main method ya test view show to do, test view add to do, test remove to do. Test view show to do ini menguji tampilan daftar to do. Pertama, total pada kelas to do diatur ke 0, kosongan daftar to do selanjutnya. Inisiasi kelas dilakukan dan beberapa to do ditambahkan ke dalam daftar menggunakan metode service add to do. Terakhir, view show to do dipanggil untuk menampilkan seluruh to do yang telah ditambahkan. Lalu ada tes view show to do. Metode ini menguji penambahan to do menggunakan view add to do. Setelah step penambahan to do, daftar to do yang dibuat ditambahkan menggunakan service show to do. Ada tes view remove to do. Ini menguji penghapusan to do dari daftar setelah beberapa to do ditambahkan. View remove to do akan dipanggil untuk menghapus satu to do dan daftar yang perlu ditampilkan untuk setiap penghapusan. Lalu sini ada package util. Ini mendefinisikan bahwa kelas ini berada dalam package util. Ini membantu mengumpulkan kode agar lebih terstruktur dan mudah diatur, yaitu include. Ya, itulah sebutannya. Sini ada import Java util scanner. Ini untuk menggunakan scanner. Lalu di sini ada public class input util nama kelasnya. Lalu ada private static scanner, new scanner. Ini untuk membuat objek scanner. Kita pakai private supaya hanya dapat diakses dalam kelas ini saja. Lalu public static string input, string info ini mendefinisikan sebuah input yang bersifat public static sehingga bisa dipanggil tanpa membuat instance dari input util. Metode ini menerima satu parameter saja. Eh, Metode ini menerima satu parameter info bertipekan string yang biasanya digunakan sebagai prompt atau keterangan untuk penggunaan sebuah input. Lalu ada print seperti biasa, string data, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya adalah to do view. To do view met- metode view show to do. Yang di sini ini yang merupakan loop utama yang menampilkan menu pada pengguna dan menunggu input dari pengguna untuk memilih opsi seperti menambah, mengubah, hapus, menghapus, mengurutkan, cari dan keluar. Metode ini memanggil berbagai metode lainnya
dalam kelas to do view sesuai dengan pilihan yang dipilih. Lalu ada view add to do. Ya, untuk menambahkan to do baru, ini pengguna untuk diminta memasukkan judul to do-nya. Lalu jika judulnya sudah ada, maka pesan akan ditampilkan bahwa to do tersebut sudah tersedia di sini. Lalu view remove to do. Metode ini untuk menghapus to do berdasarkan ID-nya. Jika pengguna memasukkan X, maka proses penghapusan akan dibatalkan. Jika ID valid dan to do dengan to, dan to do dengan ID tersebut ada, maka to do service akan menghapus to do tersebut. Jika ditemukan, pesan akan ditampilkan. Lalu ada metode view update to do sini untuk mengubah judul atau status to do yang sudah ada. Di sini bisa lalu eh, metode metode view update ini mengizinkan pengguna untuk mengubah judul berdasarkan ID-nya. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada metode view sorting to do. Ini untuk mengurutkan daftar to do berdasarkan ID-nya atau judul dalam urutan naik, ascending ataupun turun ataupun descending. Pilihan pengguna kemudian diteruskan ke to do service untuk diteruskan. Lalu ada metode search to do. Di sini memberikan fungsi pencarian bagi pengguna untuk menemukan to do yang mengandung kata tertentu. Jika pengguna memasukkan kata pencarian, kata tersebut akan diteruskan ke to do service untuk melakukan pencarian. Baik, untuk kelas terakhir, to do versi 3. Sini kita mau mengimpor kelas-kelas dari paket repository, service, view. Sini to do repository dan to do repository implementation. Yang ini dua, mengakses data to do list. Sedangkan to do service, dengan to do service implementation ini menyediakan layanan yang dibutuhkan aplikasi tersebut. Lalu to do view ini untuk bagian tampilan atau user interface-nya. Jadi pengguna. Lalu selanjutnya ada database kelas ya seperti biasa. Lalu ada metode main. Lalu ada inisialisasi objek. Di sini ada to do repository. Objek dari to do repository yang sini. Maksud saya yang dari sini implementation. Ini untuk menangani penyimpanan data to do list. Lalu ada to do service bagian sini. Objek dari to do service implementation. Ini sebagai argumen yang menyediakan metode untuk mengelola logika bisnis terkait to do list. Lalu ada to do view dari implementasi, maksud saya mengambil to do service sebagai eh, di sini to do service sebagai argumen bertugas untuk menampilkan data pada antarmuka. Lalu ada to do view show to do ini menampilkan daftar to do pada antarmuka. Selanjutnya saya akan menampilkan program yang akan saya jalankan. Sini saya akan menambahkan sebuah to do. Yang pertama belajar PBO, tambah lagi belajar basket, lalu kita tambah lagi belajar AOK, lalu kita tambah lagi belajar Biarkom. Sudah ada 4 to-do list yang eh, tertampil di program kita. Nah, di sini ada menu mengubah. Saya akan praktikan.
Ini ID-nya itu yang 1234. Jadi kita misalkan saya mau milih belajar bahasa ID to do-nya. Jika ingin mengubah nama judulnya saja, kita ubah, tekan apa. Di sini karena saya ingin mengubah status pengerjaannya belum selesai menjadi selesai, saya akan tekan enter lagi dan saya pilih nomor satu sebagai selesai status to-do-nya. Maka status di bahasan ini sudah selesai. Saya coba ulang lagi di bagian misalkan bagian Jarkom. Kita ubah ID-nya 4, enter 1. Maka yang status yang sudah selesai cuma Basdat dan Jarkom. Lalu jika saya ingin menghapus sebuah to-do list dari daftarnya, tapi menu 3, ID-nya nomor 1, maka belajar PBO akan dihapus dari program. Lalu jika saya ingin mengurutkan suatu to-do list-nya, kita buat berdasarkan ID-nya, descending. Maka berurut ID-nya 4, 3, dan 2. Satunya akan tadi tidak akan ditampilkan karena sudah terhapus. Lalu kita coba fitur maksud saya menu cari. Misalkan AOK. Maka akan menampilkan fitur pencariannya. Itu di ID nomor 3, belajar AOK dengan status belum selesai. Lalu kita keluar dari program dengan tombol klik S, lalu kita enter. Maka program akan berhenti. Sekian dari presentasi saya, sekian dan terima kasih.